Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzuru Anime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Charlotte. Sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman agar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi berikut pembahasannya. Let's go. Dalam anime Charlotte, dikisahkan terdapat sebuah komet misterius jatuh dan menyebar ke seluruh dunia. Di sini, para ilmuwan menamai komet tersebut dengan nama komet Charlotte. Dan dalam komet tersebut menyimpan sebuah kekuatan misterius. Jika seseorang menghirup partikel dari komet tersebut, maka mereka akan mengaktifkan sebuah kekuatan istimewa dalam diri mereka. Namun orang yang bisa mengaktifkan kekuatan tersebut hanyalah orang-orang yang memiliki rentan usia antara 12 tahun hingga 20 tahunan. Dan jika usia seseorang yang memiliki kekuatan istimewa tersebut telah melewati batasnya, maka secara otomatis kekuatan mereka akan ikut menghilang. Saat ini hampir seluruh remaja di seluruh dunia bisa memiliki kekuatan istimewa karena efek kuat yang ditimbulkan dari komet Charlotte. Kita masuk ke inti cerita. Dikisahkan terdapat seorang pemuda bernama Otosaka Yu. Di sini Yu juga merupakan salah seorang yang memiliki kekuatan istimewa akibat dari komet Charlotte. Dan kekuatan Yu sendiri adalah ia bisa merasuki tubuh seseorang dalam waktu 5 detik. Saat ini Yu baru saja resmi menjadi siswa SMA di sebuah sekolah elit di Jepang. Ia bahkan menjadi peringkat pertama pada ujian pendaftaran. Namun bukan karena Yu merupakan siswa yang pintar, melainkan ia menggunakan kekuatannya untuk mencontek orang-orang pintar, sehingga ia berhasil menduduki peringkat pertama saat ujian pendaftaran. Dan kedok dari kecurangan Yu pun akhirnya terbongkar karena ulah seorang gadis bernama Naotomori. Ia merupakan ketua OSIS dari sekolah swasta Hoshinomi. Di sini Tomori sengaja bekerja sama dengan ketua OSIS di sana untuk membongkar kecurangan dari Yu. Dan singkatnya, Tomori dengan ditemani rekannya yang bernama Takajo menjelaskan tujuan sebenarnya kepada Yu, yaitu untuk mengamankan pemilik kekuatan istimewa dan juga orang yang berpotensi memiliki kekuatan istimewa, agar mereka terhindar dari ancaman ilmuwan yang sengaja melakukan percobaan ilegal terhadap mereka. Lalu, agar aman dari kejaran ilmuwan tersebut, mereka disarankan untuk tinggal di Yayasan Hoshinomi sampai masa kekuatan mereka habis. Dan di Yayasan Hoshinomi sendiri telah disediakan asrama, sekolahan, dan juga fasilitas lainnya. Di sini juga terungkap ternyata salah satu orang yang pernah menjadi korban dari ilmuwan tersebut adalah kakak Tomori. Kakak Tomori dijadikan percobaan ilegal hingga ia mengalami gangguan mental. Lalu singkat cerita, Yu dan juga adiknya pun setuju untuk pindah di asrama Hoshinomi dan juga bersekolah di sana. Lanjut. Hari pertama Yu bersekolah di Hoshinomi pun dimulai. Di sini Yu juga diangkat Tomori menjadi bagian OSIS untuk membantu menangani pemilik kekuatan istimewa. Dan misi pertamanya yaitu untuk mencari seorang pemilik kekuatan fotografi Sukma. Di sini mereka juga dibantu seseorang yang bernama Kumagami. Kumagami sendiri memiliki kekuatan untuk menemukan lokasi dari para pemilik kekuatan istimewa. Dan singkat cerita, mereka berhasil menangani orang tersebut tanpa harus menyuruhnya tinggal di Yayasan Hoshinomi, karena ia telah berjanji tidak akan menggunakan kekuatannya lagi. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini misi mereka adalah untuk menangani kekuatan dari seorang idol bernama Yusarin. Awalnya mereka cukup kebingungan karena Yusarin memiliki dua kekuatan sekaligus. Di sini terungkap
ternyata kekuatan Yusarin adalah memanggil roh orang mati ke dalam tubuhnya. Dan tanpa Yusarin ketahui, ternyata roh yang terpanggil dalam dirinya adalah roh dari kakaknya yang bernama Misa. Misa sendiri memiliki kekuatan untuk mengendalikan api. Namun setiap Yusarin bergantian dengan Misa, Yusarin selalu tidak mengingat apa-apa. Dan saat ini kondisi Yusarin sedang dikejar komplotan penjahat. Karena Yusarin sempat menemukan ponsel dari seorang produser yang diduga telah melakukan penyalahgunaan dana. Lalu singkatnya, dengan bantuan Tomori dan yang lainnya, Yusarin bisa terselamatkan. Namun sebagai gantinya, Yusarin akan dipindahkan ke Akademi Hoshinomi dan menjadi bagian dari OSIS di sana. Lanjut, saat ini anggota OSIS menjadi 4 orang dengan masuknya Yusarin sebagai anggota baru. Namun yang sebenarnya dibutuhkan Tomori bukanlah Yusarin, melainkan Misa, karena Misa yang lebih bisa diandalkan daripada Yusarin. Lalu singkatnya, beberapa hari setelah itu mereka berempat berhasil menangani 2 orang pemilik kekuatan, yaitu kekuatan telekinesis dan juga kekuatan melayang. Dan seperti kasus sebelumnya, kedua orang tersebut tidaklah masuk ke Yayasan Hoshinomi karena mereka telah berjanji untuk tidak menggunakan kekuatannya lagi. Setelah mengatasi 2 pemilik kekuatan sebelumnya, saat ini mereka mendapatkan misi untuk menemukan pemilik kekuatan meruntuhkan. Dan ternyata pemilik tersebut adalah Ayumi, adik dari Yu. Dan setelah dicek, untuk saat ini kemungkinan kekuatan Ayumi belumlah aktif. Ditambah saat ini kondisi Ayumi yang sedang demam. Dan karena kekuatannya belum aktif, untuk sementara waktu mereka akan mengawasi perkembangan dari Ayumi terlebih dahulu. Namun keesokan harinya, tiba-tiba Ayumi masuk sekolah tanpa sepengetahuan Yu. Saat di sekolah, Ayumi mendapatkan ancaman dari teman sekelasnya karena ia merasa bahwa Ayumi telah merebut orang yang ia sukai. Singkat cerita, karena merasa terdesak, tiba-tiba Ayumi tak sengaja mengaktifkan kekuatannya dan meruntuhkan gedung sekolah. Bersamaan dengan jatuhnya Ayumi yang mengakibatkan Ayumi sendiri tewas tertimpa reruntuhan gedung. Yu yang mengetahui hal tersebut seketika langsung shock. Dan sejak saat itu, Yu pun terus mengurung diri selama berhari-hari. Dan saat stok makanannya habis, Yu pun memutuskan keluar untuk mencari makan, sekaligus untuk mencari suasana baru. Namun bukannya membaik, justru keadaan Yu semakin memburuk. Ia bahkan menjadi berandalan untuk menghilangkan rasa kebosanannya. Di tengah keterpurukan Yu, tiba-tiba Tomori muncul di hadapan Yu dan berusaha mengembalikan Yu seperti sedia kala. Di sini terungkap, ternyata selama Yu terpuruk, Tomori selalu berada di sisi Yu untuk mengawasi keseharian Yu. Lalu singkatnya, Tomori berhasil menyadarkan Yu dengan cara membuatkan makanan yang biasa dibuatkan Ayumi. Dan sejak saat itu mulai timbul rasa suka Yu terhadap Tomori. Kini Yu telah kembali menjalani kehidupannya seperti sedia kala. Keesokan harinya saat di jalan, Yu bertemu dengan vokalis band Zien, yaitu band kesukaan Tomori dan juga kakaknya. Alasan vokalis tersebut berada di sana karena beberapa hari kemudian bandnya akan mengadakan konser di sekitar sana. Di sini Yu mengajak vokalis tersebut untuk menemui kakak Tomori. Dan setelah vokalis tersebut menyanyikan satu lagu, kondisi kakak Tomori mulai membaik. Bahkan ia mulai mengingat nama Tomori. Lanjut. Keesokan harinya, Yu dan juga Tomori pun menghadiri konser dari band Zien. Namun di tengah konser, tiba-tiba Yu pingsan. Dan saat terbangun, ia sudah berada di rumah sakit dengan didampingi Tomori. Selang beberapa saat, tiba-tiba datang Kumagami
dan mengantar mereka ke sebuah tempat persembunyian untuk menemui seseorang. Dan setelah sampai, Yu dikejutkan dengan seseorang yang mengaku sebagai kakaknya. Ia bernama Otosaka Shunsuke. Lalu di sini pun mulai terungkap, ternyata pendiri dari Yayasan Hoshinomi adalah Shunsuke. Sejak awal, Shunsuke telah membuat perkumpulan bagi pemilik kekuatan agar mereka bisa terhindar dari kejaran ilmuwan. Namun tindakan Shunsuke selalu gagal. Bahkan dengan kekuatan time leap-nya, ia selalu gagal mengubah masa depan. Dan saat penglihatannya mulai kabur akibat kekuatannya sendiri, Shunsuke melakukan time leap sekali lagi, dan kali ini ia ingin mendirikan sebuah sekolahan untuk mengamankan para pemilik kekuatan. Dan singkatnya, rencana tersebut pun berhasil. Namun karena Shunsuke telah menggunakan kekuatannya berkali-kali, kini Shunsuke telah buta secara permanen. Dan setelah itu, Shunsuke memutuskan untuk menghapus ingatan adik-adiknya tentang dirinya, agar ia bisa bertindak lebih leluasa. Setelah cerita panjang dari Shunsuke, di sini terungkap ternyata kekuatan sebenarnya dari Yu adalah bisa merampas kekuatan orang lain dengan cara merasuki tubuh targetnya terlebih dahulu. Di sini Shunsuke meminta Yu untuk merampas kekuatannya, yang nantinya bisa ia gunakan untuk menyelamatkan Ayumi. Lalu singkatnya, Yu pun berhasil memiliki kekuatan time leap dan kembali ke masa lalu ketika sebelum tewasnya Ayumi. Singkat cerita, Yu pun berhasil menyelamatkan Ayumi. Dan setelah itu, Yu pun menuju ke markas kakaknya untuk menjelaskan situasinya saat ini. Setelah beberapa saat, ketika Kumagami akan pergi ke akademi untuk memberitahukan lokasi pemilik kekuatan selanjutnya, tiba-tiba sopir yang biasanya mengantar Kumagami ke akademi, kali ini sopir tersebut mengantar Kumagami ke tempat teroris asing yang ternyata juga mengincar pemilik kekuatan. Alasan sopir tersebut mengantar Kumagami ke tempat teroris asing karena keluarga sopir tersebut sedang disandra. Di sini Kumagami dipaksa untuk mengungkapkan apa yang diketahui Kumagami tentang pemilik kekuatan. Dan di sini selain Kumagami yang dijadikan sandra, ternyata Tomori juga ditangkap untuk dijadikan sandra. Saat ini teroris tersebut menginginkan Yu si perampas kekuatan. Singkatnya, Yu pun datang untuk menyelamatkan Kumagami dan juga Tomori. Namun karena mata kanan Yu telah dirusak, ia pun tidak bisa melakukan time leap, sehingga membuatnya panik dan tak sengaja meruntuhkan gedung-gedung tersebut. Dan dalam insiden tersebut mengakibatkan tewasnya Kumagami karena berusaha menyelamatkan Tomori dari reruntuhan gedung. Lanjut. Dan karena saat ini telah muncul teroris yang bisa mengancam keselamatan para pemilik kekuatan, di sini Yu memutuskan untuk mengambil kekuatan dari semua orang di seluruh penjuru dunia. Dan setelah kondisi Yu membaik, Yu pun berangkat ke luar negeri untuk menjalankan misinya. Sesampainya di luar negeri, pertama-tama Yu akan merampas kekuatan dari orang yang bisa mengetahui lokasi dari pemilik kekuatan lainnya. Beberapa bulan pun berlalu. Saat ini Yu telah berhasil merampas seluruh kekuatan dari semua orang di seluruh dunia. Namun karena terlalu banyak kekuatan yang ia ambil, di sini mengakibatkan pikiran Yu menjadi kacau. Bahkan sampai Yu mengalami amnesia. Lalu singkatnya, di sini Yu berhasil diselamatkan dan dibawa pulang Shunsuke. Setelah sampai di Jepang, Yu pun langsung dirawat di rumah sakit. Dan meskipun Yu telah mendapatkan perawatan, di sini Yu masih tetap tidak mengingat apapun. Bahkan ia juga melupakan janjinya yang ia buat untuk berpacaran dengan Tomori setelah pulang ke Jepang. Dan di akhir cerita, Yu dengan ditemani teman-temannya mulai menjalani lembaran kehidupan baru. Oke, untuk pembahasan Charlotte cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai akhir.
Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.